Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang di ibadah online Hope Church. Sebelum memulai ibadah, yuk kita saksikan beberapa informasi terlebih dahulu. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan e-giving atau persembahan, bisa scan QR Code atau nomor rekening yang ada di layar. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul di ibadah online. Tuhan, Kau yang pimpin kami, ajar kami untuk mengerti lebih lagi Tuhan isi firman-Mu, dan biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hari ini kami mau datang Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk berada lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus mengenal-Mu Tuhan, karena kami sadar Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua hal yang baik yang boleh kami alami Tuhan, itu semua adalah karya-Mu Tuhan. Dan Kaulah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami. Oh Jesus, terima kasih Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, terima kasih. Kaulah yang layak Tuhan. Haleluya.
wajah-Mu. Sungguh ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
lagi mengenal-Mu Tuhan, lebih dekat lagi, lebih intim lagi, mengerti isi hati-Mu. Oh Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami Tuhan, karya-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati Pastor Nathan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, urapi Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan Tuhan. Kau yang terus menopang Tuhan. Biar Pastor Nathan Tuhan boleh terus membawa kami lebih dekat dengan Kau. Bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Saya percaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh, tetap semangat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau terus semangat mengiring Tuhan. Hari ini saya mau sharing sesuatu, karena saya tahu hari-hari ini begitu banyak orang yang cukup bingung untuk menghadapi hari-hari ini lewat berbagai macam masalah pribadi, masalah keluarga, dan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ini dan krisis ekonomi, belum lagi dengan apa yang mungkin saudara sempat baca, sempat dengar, ada beberapa paham tentang firman Tuhan yang saya percaya juga lumayan membingungkan buat banyak orang. Jadi waktu saya lagi berdoa, Tuhan apa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat-Mu, Tuhan menyampaikan beberapa hal apa yang perlu kita lakukan di hari-hari akhir ini. Yang pertama, Tuhan mau kita semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saya tidak mengatakan selama ini saudara kurang sungguh-sungguh, tapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk semakin sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar firman Tuhan secara keseluruhan, bukan belajar hanya satu bagian demi bagian lain. Tuhan mau kita belajar firman Tuhan dengan membuka mata kita, wawasan kita perluas. Karena kita sedang belajar firman Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar. Jadi sesuatu yang aneh kalau kita hanya mempelajari Tuhan dari satu sisi saja. Aneh kalau kita hanya mempelajari Tuhan dari satu titik saja. Karena saya percaya Tuhan kita begitu besar, Tuhan kita begitu luar biasa besar. Sama seperti seorang manusia, seorang mungkin kontraktor yang diberi tugas untuk menjadi building maintenance di sebuah gedung yang besar. Waktu dia ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab atas sebuah gedung yang besar, tidak mungkin dia hanya berdiri di depan satu sisi dari gedung ini dan dia mengamat-ngamati hanya pintu gerbangnya saja. Waktu dia dipercaya untuk menjadi building maintenance di sebuah perusahaan atau sebuah pemilik gedung yang besar, dia nggak cukup berdiri di satu sisi. Mungkin dia harus berkeliling gedung itu berkali-kali dari luar. Setelah berkali-kali dia keliling dari luar, dia memperhatikan gedung itu dari atas, dari bawah. Bahkan bukan hanya situ saja, dia akan masuk ke gedung itu. Di setiap lantai, di setiap ruangan, dia harus mengamati keadaan gedung itu dengan seksama. Jadi waktu saya belajar tentang firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya ilustrasi ini. Waktu kita belajar firman Tuhan, firman yang begitu luar biasa ini, adalah sesuatu yang aneh kalau kita hanya fokus di satu titik. Adalah sesuatu aneh kalau kita hanya fokus di sebuah sisi saja. Hari ini saya mau mengatakan, memang Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Memang Tuhan kita adalah Tuhan pemberi berkat. Tapi kita juga harus membuka mata kita untuk melihat, Tuhan kita bukan hanya penyembuh, Tuhan kita bukan hanya pemberi berkat. Masih banyak lagi yang Tuhan lakukan.
Jadi waktu kita belajar tentang firman Tuhan, nggak cukup hanya belajar dari satu sisi aja. Kita mesti menggali lagi terus, menggali lagi terus, menggali lagi terus. Sampai kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan. Baca firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan pilih-pilih ayat, jangan pilih-pilih kitab. Belajar kesemuanya, keseluruhannya. Waktu kita belajar keseluruhannya, kita ulang lagi, sudah selesai kita ulang lagi. Berkali-kali saya mendengar kesaksian orang yang belajar atau baca firman Tuhan. Termasuk saya yang juga mengalami. Waktu baca firman Tuhan berulang-ulang. Ternyata waktu kita baca sesuatu yang kita pikir sudah kita baca. Ada sesuatu yang baru Tuhan singkapkan. Jadi waktu belajar firman Tuhan bukan sesuatu yang membosankan. Firman Tuhan bukan sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup. Yang akan ada hikmat-hikmat baru yang Tuhan berikan. Ada rema-rema yang baru Tuhan berikan. Oleh karena itu, poin yang pertama Tuhan ingatkan kepada saya, dan saya mau sharing kepada saudara. Ayo kita buka wawasan kita. Waktu kita belajar firman Tuhan, kita tidak menutup pintu, kita tidak menutup mata kita dari satu atau demi bagian-bagian yang lain. Kalau kita suka satu hal, ayo mulai hari ini kita buka juga bagian-bagian yang lain. Tuhan bukan hanya Tuhan yang kasih, bukan hanya Tuhan yang selalu membela kita. Di beberapa bagian dari firman Tuhan kita juga belajar, Tuhan kita kalau dikecewakan juga bisa marah. Di beberapa bagian dari Alkitab kita juga bisa belajar, Tuhan begitu sedih, Tuhan begitu berduka. Oleh karena itu saya ajak kita semua, ayo kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Bukan hanya satu bagian, bukan dari satu sisi, tapi semuanya kita mau pelajari. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di sini menggunakan kata-kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Luar biasa loh ini kata-katanya. Umatku binasa. Dikatakan umatku berarti sebelumnya atau posisinya sudah milik Tuhan. Sudah milik Tuhan, dikatakan umatku. Jadi waktu kita sudah menjadi milik Tuhan, jangan kegeeran. Karena di sini dikatakan apa? Umatku binasa. Nah waktu kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan kegeeran, kita pasti akan selamat selama-lamanya. Di sini dikatakan umatku berarti sudah menjadi miliknya. Itu binasa. Kenapa umatku binasa? Di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas, dikatakan my people are destroyed from lack of knowledge. Kenapa? Kenapa umatku binasa? Karena mereka kurang pengetahuan, lack of knowledge. Kenapa kurang pengetahuan? Ayat-ayat selanjutnya mengatakan karena mereka malas belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ayo belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan dengan luas. Jangan menutup pintu satu, menutup bagian demi bagian. Kita sungguh-sungguh mau belajar. Jadi oleh karena itu poin yang pertama, ayo kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat berikutnya Habakuk 2 ayat 14 dikatakan, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dikatakan, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bicara pengetahuan lagi, bicara tentang knowledge lagi. Luar biasa loh. Jadi gak ada salahnya kita belajar. Bukan gak ada salahnya. Penting banget kita belajar. Belajar yang sungguh-sungguh. Kita gali firman Tuhan. Gak cukup cuma dengar, gak cukup cuma baca. Tapi kita pelajari. Dan saya mau katakan, belajar firman Tuhan bukan monopolinya pendeta. Bukan monopolinya ahli teologi. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk jadi murid. Tuhan berkata, jadi murid. Jadi murid. Dan salah satu fungsi atau karakteristik murid adalah belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Jadi nomor satu, apa yang mesti kita lakukan hari-hari ini? Menghadapi banyak hal yang membingungkan kita. Nomor satu, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nomor dua, Tuhan juga mengingatkan kepada saya bahwa belajar doang bagus, tapi kita harus naik ke kelas berikutnya, ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya bicara tentang mengalami Tuhan secara pribadi. Belajar bagus, tapi berikutnya Tuhan juga mau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita berjumpa dengan Dia, dengan pribadinya secara pribadi.
Jadi nggak cukup mempelajari doang, nggak cukup cuman merenungkan doang, tapi Tuhan mau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Selalu satu ilustrasi yang saya suka pakai adalah tentang kue lapis legit. Berapa banyak orang sudah pernah makan kue lapis legit? Nah, buat kita yang sudah pernah makan kue lapis legit, saya percaya waktu saya ngomong kue lapis legit, langsung kebayang tuh kue lapis yang berlapis-lapis yang rasanya legit. Tetapi buat orang yang belum pernah makan kue lapis legit, walaupun dia membaca disertasi tentang kue lapis legit yang tebelnya ribuan halaman, kue lapis legit adalah kue yang berlapis-lapis dan rasanya legit. Wah, kalau dia baca beribu-ribu halaman, apakah dia bisa menikmati kue lapis legit? Enggak bisa. Orang yang mempelajari kue lapis legit, dia akan punya bayangan doang. Tetapi dia akan mengerti pengalaman kue lapis legit hanya waktu dia makan kue lapis legit. Dan waktu saya mendapatkan pengertian ini, oh sama. Waktu orang mempelajari firman Tuhan, tapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah secara pribadi mengalami Tuhan, masih ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada saya, baik sekali kita mau belajar, baik sekali kita mau terus menggali firman Tuhan, tapi Tuhan ingatkan kepada saya, nomor 2, kita naik kelas, naik tingkat, go to next level. Tuhan juga mau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kita mau menjadi orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan bukan cuma sekali 2 kali, tapi saya berharap saudara-saudara dan saya, kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap saat. Setiap saat kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan saya suka ada kata-kata atau ada ungkapan yang pernah menggambarkan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mendahului kita. Kadang-kadang mereka dikatakan, wah itu loh, pengalaman dengan Tuhannya kaya banget. Orang-orang itu kaya akan pengalaman dengan Tuhan. Saya rindu kita semua juga kaya. Kaya apa? Pengalaman kita dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dengan Tuhan yang lengkap, yang kaya. Jadi harapan saya, kita bukan hanya belajar, bukan hanya menggali, tapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma sekali 2 kali, tapi kita kaya akan pengalaman pribadi. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Bagus kita belajar, bagus kita menggali, bagus kita mengeksplorasi. Nomor 2, kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nomor 3, ternyata Tuhan juga menuntun kita, mengajar kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Salah satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah kita harus menjadi orang-orang yang bisa mencerminkan kasih Kristus. Tuhan sudah mengasihi umat manusia, Tuhan mengasihi kita. Enggak usah dipertanyakan betapa besar kasih Tuhan akan kita. Sampai ia mau mati buat kita dengan cara yang tidak layak, dengan cara yang tidak manusiawi. Dia digantung di kayu salib. Gantung di kayu salib adalah sebuah simbol ditolak oleh bumi dan ditolak oleh surga. Jadi digantung di tengah-tengah. Sampai begitu cara matinya, digantung. Enggak jelas di bumi tidak, di surga tidak. Nah Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena mengasihi kita. Jadi kita enggak perlu mempertanyakan, tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Dia sudah begitu banyak hal yang dia lakukan, banyak hal yang dia berikan buat kita. Kalau kita masih ada sampai dengan hari ini juga berkat kasih karunia Tuhan buat kita. Buat setiap pribadi, buat setiap keluarga. No doubt, tidak perlu ada keraguan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi sesama? Apakah kita sudah menjadi duta dari kasih Tuhan? Hari-hari ini saya mau katakan, khususnya buat generasi muda yang hidup di hari-hari ini, di tahun ini, di generasi ini. Banyak kali generasi muda sudah tidak mau begitu mendengarkan khotbah. Banyak kali generasi muda sudah tidak mau mendengarkan nasihat. Tetapi ada satu hal yang bisa mengubahkan generasi muda. Waktu mereka melihat ada kasih Tuhan yang mengalir lewat hidup kita. Waktu hidup kita
mengalirkan, mencerminkan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Waktu orang melihat ada kasih Tuhan dalam hidup kita, itulah yang mengubahkan orang. Oleh karena itu poin yang ketiga, saya mau mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada saudara-saudara dan kepada saya juga. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain dengan kasih Kristus? Apakah kita sudah mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh? Saya pernah mengatakan, orang yang dikasihi itu feel good. Rasanya enak dikasih. Apalagi yang mengasihi kita Tuhan, yang mengasihi kita Allah semesta alam. Rasanya enak, feel good, dikasihi itu enak. Waktu kita tahu ada yang suka sama kita kan rasanya senang. Waktu kita tahu ada yang mengasihi kita, ada yang memperhatikan kita, kan rasanya senang. Tetapi ajaran Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30-31, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi? Kenapa Tuhan mengajar kepada kita untuk mengasihi? Karena Tuhan tahu, waktu kita dikasihi, kita rasanya enak. Tapi waktu kita mengasihi, hidup kita berubah. Waktu kita mengasihi seseorang, kita udah gak pikir untung rugi. Kita udah gak pikir untungnya apa buat gua. Waktu kita jatuh cinta sama seseorang, kita mau memberikan yang terbaik buat orang itu. Waktu kita jatuh cinta sama seseorang, kita mau berkorban buat orang itu. Waktu kita jatuh cinta sama seseorang, kita tidak tahu pamrih. Kita memberikan tanpa pamrih, kita memberikan tanpa embel-embel. Demikian juga mestinya kita dengan Tuhan. Waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, kita akan memberikan segalanya tanpa kita berharap untuk lebih diberkati. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita sungguh mengasihi Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, kita waktu melayani Tuhan tidak berpikir supaya aku lebih diberkati, supaya aku dilindungi, supaya aku dijagai. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani orang lain karena kita mengasihi orang lain. Waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan memberi tanpa embel-embel, dengan embel-embel. Waktu orang memberi dengan embel-embel itu bukan namanya kasih, itu namanya investasi. Kita memberi supaya dapat lebih, kita memberi supaya dapat bunga. Nah kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita mestinya ingat, Tuhan sudah memberi lebih banyak dari yang kita bisa beri. Waktu kita melayani Tuhan, mestinya kita ingat, Tuhan sudah melakukan banyak hal, kita gak bisa balas. Nah waktu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup kita akan berubah. Kita akan mau melayani tanpa pamrih. Kita mau memberi tanpa embel-embel. Kita mau berkorban dengan sungguh-sungguh. Kita memuji, menyembah Tuhan. Bukan supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Bukan supaya Tuhan mengubahkan keadaan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita kagum sama Tuhan. Nah aplikasinya apa? Aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kita sungguh mengasihi Tuhan, kita juga pasti mengasihi manusia-manusia yang lain yang adalah ciptaan Tuhan juga. Hari-hari ini Tuhan begitu peduli. Tuhan mau di hari-hari terakhir ini, kita juga menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih Tuhan. Lewat kesempatan ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan mau hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh cari jiwa. Masih banyak orang yang tersesat di luar sana. Masih banyak orang yang gak mengenal tentang kebenaran di luar sana. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita diam aja? Yang penting aku udah selamat. Ingat, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan juga mati buat mereka. Tugas kita semua, kalau Tuhan sudah mati buat mereka, Tuhan sudah menebus dosa mereka, kita juga harus tunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tingkah laku kita. Hari-hari ini kita perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Hari-hari ini kita juga perlu melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kita semua, kepada saya, kepada saudara. Ayo, Tuhan mau lewat hidup kita, Tuhan menunjukkan, ini loh, ada Tuhan yang mengasihi semua orang. Jadi, khotbah hari ini sesuatu yang sederhana. Nomor 1, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Nomor 2, alami firman Tuhan. Alami pribadi Tuhan.
kita mau sungguh-sungguh mengalami pribadi Tuhan. Kita sungguh-sungguh menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Dan nomor 3 yang terakhir, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih Tuhan buat semakin banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami semua, khususnya di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami nggak tahu kapan Engkau akan datang menjemput kami. Kami juga tidak tahu kapan kami masih hidup di muka bumi ini, berapa lama lagi. Tapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kami mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kami mau membuka mata kita, membuka mata kami lebar-lebar, supaya apapun yang Tuhan sudah berikan, firman itu, boleh kami pelajari. Kami tidak mau ambil satu bagian saja. Kami nggak mau comot satu bagian kecil saja. Tapi kami rindu mendengar atau membaca atau mempelajari atau menggali firman Tuhan secara keseluruhan, secara utuh. Karena itu yang Engkau sudah berikan buat kami. Dan lebih lanjut lagi, kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami nggak cukup hanya belajar, tapi kami mau mengalami firman-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau Engkau pakai Tuhan. Lewat hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah online ini. Bahkan aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau berkati Tuhan, berkati kesungguh-sungguhan mereka, berkati kesetiaan mereka. Sekali lagi Tuhan, buat setiap keluarga diberkati Tuhan, setiap pribadi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.